Selamat pagi, selamat datang di Library POV, ruang bersama untuk kita melihat perpustakaan dari sudut pandang kita semua. Saya Ayu Jayanti bersama Ibu Bini Bukori dan kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Bapak Hilmar Farid yang akrab disapa Bang Fe. Selamat pagi Bang Selamat Fe. pagi. Senang banget kedatangan beliau, beliau adalah sejarawan, budayawan, kemudian aktivis tentunya, dosen juga. Banyak banget kiprah beliau. Kalau pengen tahu beliau silakan googling, browsing. Oke, Bang Fe apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Makasih ya Bang Fe sudah datang di kegiatan kami. Bang Fe, ini kita ngobrol santai ya. Saya mau nanya nih, terkait ketika Bang Fe mendengar orang berkata perpustakaan dan pustakawan, apa yang terlintas di pikiran di benak Bang Fe? Yang pertama pasti banyak buku ya. Oke, benar. Banyak buku, bangunan. Tapi saya interaksi dengan perpustakaan tuh memang cukup lama. Ya, di sekolah dulu waktu SMP, SMA gitu ya. Kebetulan saya sekolahnya di lab school. Ya, dan lab school itu memang sekolahnya kan mengajari anak untuk mandiri ya. Jadi cuma dikasih kayak petunjuk, habis itu mereka harus kerjain sendiri gitu. Dan itu membantu sekali gitu ya, karena mau nggak mau akhirnya nggak punya sumber informasi lain kan, ya, gurunya menjelaskan. Selebihnya kita banyak menghabiskan waktu di luar kelas, dan zaman dulu kan nggak ada internet, Iya. nggak ada macam-macam akses ya, jadi pasti larinya ke perpustakaan gitu ya. Sama ketika kuliah, saya kuliah di jurusan sejarah ya, dan tentu urusannya banyak sekali dengan sumber sejarah ya, jadi perpustakaan tuh praktis menjadi lapangannya kalau untuk teman-teman yang dari jurusan sejarah kan gitu ya, karena disitulah materi, informasi, data dan segala macam yang diperlukan itu ada gitu ya. Jadi secara untuk waktu yang cukup lama cukup akrab ya dengan dunia perpustakaan itu. Oke, berarti itu perpustakaan. Kalau pustakawannya tahu tidak? Gimana nih Bang Fe? Kalau pustakawan, saya waktu kuliah itu kebetulan ya, karena sering sekali ada di perpustakaan, ada petugas perpustakaan di Fakultas Sastra, mungkin Mbak Bini masih ingat, Mbak Yai namanya. Mbak Yai ini mengelola perpustakaan, dia juga pustakawan di situ, dan ada Pak Daksina yang juga banyak sekali membantu. Nah, saking kita juga kadang-kadang komentar, buku ini kayaknya salah tempat deh. Oke. Ya, karena pakai klasifikasi Dewey kan, gitu. Terus kita bilang gitu, kayaknya dia lebih tepat masuk ke sini. Jadi banyak diskusi kayak gitu-gitu. Akhirnya dibilang, kenapa nggak Mas aja deh? Gitu. Akhirnya kita masuk ke ruang belakang perpustakaan gitu, termasuk merekomendasikan buku-buku apa yang belum masuk di dalam koleksi yang ditampilkan itu untuk diseleksi. Gitu. Wah. Saya sama satu teman sekarang almarhum tuh Arif Rusli dari jurusan sastra Jerman. Jadi berdua nih kita nih. Bisa masuk sampai ke belakang-belakang gitu ya, lihat kayak gini, oh lihat nih kayaknya bukunya menarik dan seterusnya gitu. Jadi menjalankan fungsi librarian, walaupun nggak pernah pendidikan Oke. pendidikan itu, tapi khusus untuk bidangnya ya. Saya di jurusan sejarah, Arif waktu itu linguistik gitu. Jadi kita praktis cukup sering ya menghabiskan waktu di ruang belakang perpustakaan sastra dulu. Keren banget, menarik. Jadi Bang Fe bisa berpraktek dengan ilmu yang Bang punya. Oke. Ayo mau tanya terkait gimana sih posisi perpustakaan di dalam sejarah, atau gimana ya di sejarah itu melihat perpustakaan, melihat membaca di literatur yang Bang Fe temukan. Perpustakaan ini kan repositori pengetahuan. Jadi kita tidak bisa membayangkan kebudayaan, tidak bisa membayangkan peradaban tanpa perpustakaan. Ya, karena dia menyimpan akumulasi pengetahuan yang dikumpulkan oleh umat manusia sebetulnya ya, dari generasi ke generasi, dalam bentuk yang concise gitu ya, yang sudah terkonsentrasi di dalam satu koleksi gitu. Jadi perannya sangat sentral gitu ya, sebagai pusat pengetahuan. Problem memang ketika di abad 20, abad 21, lanskap produksi pengetahuan ini kan juga bergeser ya. Jadi fungsi dari perpustakaan yang semula adalah pusat dari repositori pengetahuan ini
tersebar juga, ya ada internet kemudian muncul, ada begitu banyak pangkalan data yang bermacam-macam gitu ya, yang tidak selalu terkonsentrasi di dalam institusi perpustakaan. Dan ya tentunya kalau bicara perpustakaan hari ini gitu mungkin perannya agak berbeda dengan abad 20, apalagi di abad-abad sebelumnya ya, di mana dia betul-betul menjadi semacam pusat pustakaan Alexandria, semua nama-nama besar dalam sejarah itu kan betul-betul dia menjadi apa namanya pusat ya dari segala sesuatu gitu. Sementara sekarang dia sudah lebih tersebar gitu, sehingga kadang-kadang Iya. kalau orang bicara tentang perpustakaan rasanya kayak jauh gitu ya. Karena dalam keseharian orang sudah tidak lagi berinteraksi seperti halnya dulu. Nah, itu sangat menarik ya di situ ya. Mungkin sebelum yang sekarang, Iya. sebelum sekarang, yang saya penasaran juga tadi kan Faye udah mengatakan dengan sangat jelas bahwa perpustakaan itu adalah repositori pengetahuan yang pada abad-abad sebelum 20 itu kemudian menjadi pusat pemikiran sebuah bangsa kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu dengan teknologi, dengan kemajuan segala macam itu kan kemudian beralih fungsinya. Tetapi di dalam perjalanan sejarahnya itu sendiri, Faiz, seberapa sentral institusi yang namanya perpustakaan itu di dalam perkembangan peradaban civilizations dalam perjalanan peradaban sebuah bangsa. Kalau mau dibilang sentral, sangat sentral. Kita Sangat nggak sentral. bisa membayangkan Renaissance misalnya gitu ya tanpa perpustakaan. Ya, karena logiknya begini, ada istilah yang bolak-balik saya pakai gitu. Kita kan dari generasi ke generasi di dalam bentuk pengetahuan itu kan berdiri di atas bahu raksasa. Ya, bahwa pemikiran kita ini bisa berkembang justru karena ada para pendahulu kan. Ya. Yeah. Nah, transmisi pengetahuan yang terjadi dari generasi ke generasi itu ya, mengalami peningkatan. Mengapa begitu? Ya karena dia sudah, misalnya kalau katakanlah dalam sains, ya dia menguji kemudian menjadi teori, menjadi dalil. Ya, dalil sudah nggak ada lagi didiskusikan karena sudah ada pendahulunya kan secara empirik gitu. Nah, dalil ini menjadi dasar untuk penelitian empirik baru dan seterusnya kan. Nah, ini tidak akan mungkin dilakukan transmisi pengetahuan ini kalau dia tidak direkam di dalam satu bentuk tertentu kan. Ya, dan di sini perpustakaan karena dia tertulis dengan cetakan, apakah salinan naskah, apakah itu tercetak dan seterusnya, fungsi sifatnya kan sama gitu ya, bahwa dia adalah satu pengetahuan yang direkam di dalam format tertentu ya, dalam hal ini tulisan yang kemudian menjadi basisnya bagi perpustakaan, koleksi perpustakaan itu. Yeah. Dan tanpa itu saya nggak bisa membayangkan sains Akan berkembang seperti akan sekarang. berkembang, bahwa sains itu mungkin. Bahwa sains bukan hanya dia bisa berkembang ya, bahwa sains tidak akan mungkin ada tanpa dia melakukan akumulasi pengetahuan dalam bentuk terekam tertentu. Tentu menarik diskusinya kalau misalnya kita larikan, lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak menggunakan tulisan? ya. Iya. Ya. Misalnya banyak masyarakat kita transmisi pengetahuannya terjadi secara lisan, terjadi secara visual. Makanya kalau misalnya kita lihat tenun di NTT sebagai contoh gitu ya, yang begitu banyak corak ragamnya dan seterusnya, itu kalau saya selalu bilang ketika lihat orang mengenakan ya, wastra itu dalam satu acara, itu sebetulnya kita sedang melihat perpustakaan, repositori pengetahuan dalam bentuk yang berbeda. Sayangnya kita nih illiterate untuk urusan itu, kebanyakan kita ya. Jadi nggak ngerti simbolnya apa, nggak ngerti narasinya apa dan seterusnya. Cuman lihat, oh bagus warnanya gini gitu ya. Sama kayak orang buta huruf lihat buku, oh covernya cantik dan segala macam, nggak ngerti isinya. Tuh kurang lebih mirip situasi kita ya ketika berhadapan dengan begitu banyak ekspresi lisan gitu ya, sama seperti nyanyian. Itu semua kan pengetahuan yang dikodifikasi di dalam bentuk tertentu gitu. Nah, perpustakaan yang kita berbicara ini mungkin agak spesifik kita bicara dengan Tulisan gitu ya, tapi sebetulnya ada banyak perpustakaan lain dalam berbagai bentuknya gitu ya. Oke. Nah, dalam masyarakat
dalam masyarakat yang tidak mengenal tulisan, bukan menjadi satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Apakah di dalam sebagai sejarawan yang melihat, apakah mereka mempunyai sebuah sistem sendiri, Bang Fei, untuk membuat database-nya sendiri dalam kalau kami kan di Pustakawan mengenalnya kan oral history ya. Ini ada Bu Yulia di belakang kamera ya kan, Mbak Yulia ya kan, kita kan punya ada pelajaran dulu namanya tradisi lisan oral history gitu, dan di negara-negara seperti Inggris tempat saya kuliah dulu itu kan memang sangat penting tuh yang namanya mengumpulkan oral history. Bagaimana pengalaman? Oh, kalau dalam masyarakat yang lebih banyak menggunakan komunikasi lisan, bentuknya itu adalah ritual. Iya ritual. Ya, ritual yang terus berulang, dan kalau kita lihat dalam masyarakat seperti ini kan ritual menempati posisi yang sangat sentral gitu dalam kehidupannya, siklus kehidupan, lahir, dan menikah, meninggal dan seterusnya itu hampir selalu ya juga merupakan forum untuk transmisikan pengetahuan itu. Ketika orang meninggal, pasti riwayatnya diceritakan. Dalam bahasa tulisan modern, itulah sejarah. Ketika katakanlah ada menghadapi problem dan segala macam, itu ada ritual tertentu yang kita sebut kesehatan, ilmu kedokteran dan seterusnya dan seterusnya. Ya tentu tidak semuanya sepadan gitu ya, tetapi untuk membayangkan fungsi dari ritual di dalam masyarakat yang basis utama komunikasinya adalah lisan, ya itu mirip dengan repositori pengetahuan di perpustakaan itu. Problem besar sekarang ini, bagian pengetahuannya hilang, yang diambil kemudian cuma yang ornamental saja gitu ya. Dia tarian wisata aja. Yang harusnya 3 jam karena punya fungsi ritual transmisi pengetahuan, karena sekarang ini cuma ditampilkan ketika ada acara kabupaten gitu ya, jadi ya direduksi jadi 5 menit gitu ya. Bayangkan berarti kan buku ibarat buku ya gitu, harusnya dari awal dari cover sampai cover gitu ya, kemudian cuma dibaca prefacenya doang gitu, atau cuma lihat indeksnya gitu ya, nggak dapat lah sebetulnya apa-apa. Itulah perbandingan. Oke, jadi kalau kita mengacu ke pandangan Bang Fei kan, perpustakaan itu sebetulnya banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Jadi perpustakaan itu bukan hanya gedung dan buku kalau kita diskusi ini. Tapi perpustakaan di dalam konsep, sebagai sebuah konsep bahwa dia itu repositori pengetahuan. Itu seharusnya juga mencerminkan itu ya formatnya. Tidak hanya selalu gedung, kemudian ada library-nya, tetapi bagaimana juga mencatat dalam berbagai bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat yang sangat kompleks dan masyarakat yang plural ya, dan pengetahuan itu tetap hidup gitu ya. Kira-kira. Betul sekali, dan justru kalau misalnya sekarang kita melihat membuat perbandingan seperti itu, kita akan bisa mendefinisikan perpustakaan modern yang kita kenal sekarang ini lebih baik. Ya, contoh, misalnya sekarang kan dalam percakapan lisan kita macam-macam nih, kita bicarakan soal kesehatan, gosip kiri kanan dan seterusnya. Yang padanannya di dalam dunia pengetahuan modern majalah, news dan segala macam kayak begitu kan. Coba kalau kita perhatikan masyarakat kita sekarang, yang namanya news belum tentu terakumulasi kemudian membentuk kita bersikap gitu. Sementara kalau di dalam masyarakat yang basis komunikasinya lebih lisan, ekspresi-ekspresi seperti itu, karena dia concise dan disampaikan dengan cara yang sangat ekspresif, ekspresif juga, dan memainkan peran yang sangat penting terkait dengan ritual gitu ya, hampir selalu itu jauh lebih mendalam kan pengaruhnya. Kita ini lewat aja nih sekarang di zaman sekarang kan begitu banyak informasi yang masuk, nggak nempel di kepala, boro-boro ya kita apalagi masuk ke sini gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sana, di dalam masyarakat seperti ini mungkin volumenya jauh lebih terbatas, jauh lebih sedikit gitu ya, tetapi betul-betul bisa membentuk sikap begitu. Nah ini saya kira kalau misalnya bicara tentang perpustakaan hari ini ya, perpustakaan modern hari ini, dimensi ini yang hilang. Betul. Jadi kayak tempat nyimpen buku, gitu kan. Kalau menarik, dia datang bukan hanya di Indonesia loh ya. Ini kita bicara di Amerika sekarang ini juga pengunjung perpustakaan tuh
menurun ya. Menurun terus, dan untuk menarik itu mereka buka kafe, buka sesuatu lain agar orang mau datang gitu. Nah ini kan kita lihat ya, fungsi ini kayaknya Jadi. udah yang tadi ya soal repositori pengetahuan bahwa dia pusat peradaban dan segala macam ini bergeser gitu. Ya. Dan ya tentu bukan salah perpustakaan ya gitu, tapi sebagai institusi dia harusnya kan juga tanggap ya, agile, gimana caranya ngikutin ya perkembangan lanskap kultural, lanskap produksi pengetahuan yang bergeser ini gitu, agar tetap relevan ya sebagai institusi. Berarti nggak salah ya. Berarti tetap harus mengikuti perkembangannya, tetapi jangan lupa sama fungsinya sebagai repositori pengetahuan itu. Ya. Kayak dulu ya di Jakarta nih ada gubernur, saya nggak mau sebut namanya. Iya. Oke. Salah satu gubernur. Salah satu gubernur. Oke. Beliau kan bilang gitu, oh ini jangan macam-macam loh, nanti gue pindahin ke bagian perpustakaan. Itu Nah, kan, ya itu kan statement berarti yang kan ya, yang dianggap menurut saya kan mencerminkan kan di benaknya banyak orang perpustakaan tuh ya begitu deh. Tempat buangan malahan ya. Betul, gitu. Sama seperti kalau misalnya dulu kan saya kerja di kebudayaan ya, Iya. di kementerian gitu. iya jadi dirjen. Kalau orang bicara tentang museum dan pengelola museum, orang tuh merasa dimuseumkan. Gitu ya, ketika taruh di museum. Jadi dia nggak membayangkan lagi museum ini sebetulnya punya peran yang mirip dengan perpustakaan, gitu ya. Sebagai repositori pengetahuan, ya, akumulasi segala macam temuan itu kan adanya di museum itu, gitu. Dan itu mestinya memainkan peran yang sangat sentral di dalam kehidupan kita, gitu ya. Tapi karena pergeseran tadi ya, Ya. dia semakin lama semakin seperti terpinggirkan, gitu ya, dan ya menjadi nggak signifikan dan bahkan dianggap sebagai tempat orang yang Iya, jadi kayak buang dianggap lah. rendah lah. Dibuang. Menarik ya. Menarik. Jadi menarik sekali, terutama saya lihat dari penjelasan Bang Fai itu tadi bahwa tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan sekarang ini tidak terhindarkan karena juga produksi pengetahuannya juga sudah transmisinya sudah sangat berbeda, menghasilkan berbagai bentuk pengetahuan yang tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya, yang kemudian itu berdampak langsung kepada, kalau pakai istilah manajemen, bisnis model, bisnis model dan bisnis prosesnya perpustakaan. Sementara perpustakaan dan pustakawannya sendiri tidak selalu paham bahwa dia berada di sebuah ekosistem yang kompleks gitu. Kira-kira begitu nggak sih? iya, mungkin juga ya bolak-balik ya. Artinya mereka yang harusnya memanfaatkan keberadaan perpustakaan secara optimal juga tidak menyadari fungsi Iya, itu kan. kesadaran. Itu yang Gitu ya. yang berikutnya ingin saya tanya, tapi belum ditanyakan ya, silakan. Iya, lanjutkan ya. Maksudnya kayak seperti ya bicara perencanaan pembangunan misalnya sebagai contoh gitu ya, sebagai satu bidang yang sangat memerlukan informasi. Kita selalu ngomong soal evidence based policy, bahwa kebijakan kita harus berbasis bukti, berbasis data dan seterusnya, tapi berapa dari perencanaan pembangunan ini memanfaatkan jasa dan informasi dari Perpustakaan, perpustakaan. Bukan persis itu. hanya apa yang tersimpan di dalamnya ya. Karena kan sebetulnya yang bisa mengaktifkan repositori pengetahuan itu ya pustakawan. Iya. Kan dia yang membuka jalan gitu ya. Misalnya pembangunan apalah sebut gitu ya, infrastruktur ya di kota ini misalnya sebagai contoh gitu, untuk tahu bahwa apa sih yang pernah dikerjakan di masa lalu ya, karena kita nih sekarang kalau lihat kota ini dari segi infrastruktur itu kan layer upon layer kan gitu, seperti lapis-lapis dari waktu ke waktu gitu. Yang namanya jalan itu kan ditambal terus, sementara kota ini tenggelam gitu. Iya, benar. Kota ini sudah subsidensinya tuh sudah cukup jauh gitu, terus aja dilapis kayak begitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau katakanlah mengambil satu langkah untuk memperbaiki saluran air gitu ya, di mana kita mesti cari data itu? Iya, itu kan repositori pengetahuan itu tadi balik, nggak Ya. dilihat ya dulu awalnya gitu loh Bang Fe. Jangan-jangan Kemudian enggak, saya cuma nggak tahu ya, lihatnya saya bukan. sekarang gitu. Tapi Jadi tiba-tiba sekarang aja. Dugaannya. Dugaan saya kalau misalnya lihat keadaan Iya. dari jadi gini, ada yang kita sebut research library
kan. Oke. Iya. Ada perpustakaan riset yang memang khusus untuk melayani kepentingan tadi itu, pengetahuan yang sifatnya spesifik. Kalau mau jujur di Jakarta apa ada? Ya, research library yang betul-betul memang melayani katakanlah kepentingan untuk public policy. Oke. Iya. Maksudnya. Dulu pernah ada itu yang pusat dokumentasi ilmiah. PDI LIPI. ILIPI. Iya. Ya, Yang tapi ya lihat. Iya. 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 Itu maksud Kita saya kan. kita tidak usah sampai ke situ, tapi kita itu kan fakta. Iya, Fakta iya, pernah ada dan itu pernah menjadi kebanggaan Indonesia loh, Bang Fai tahun Pusat 80-an. dokumentasi ilmiah. Iya, saya 80-an juga ilmiah, ya kan? apa PDI namanya LIPI. pengguna PDI LIPI karena itu waktu zaman jurnal belum bisa kita akses Iya. dengan Nah, dari situ betul. adanya. Iya. Sambil cari di laci kata Iya, di laci katalognya itu yang keluar nanti tangan kita coklat gitu ya. Katalognya juga udah, atasnya juga ada. Tapi balik ke soal tadi gitu, ya memang perpustakaan, jadi kondisi perpustakaan di sebuah negeri, menurut saya juga adalah cerminan tentang bagaimana pengetahuan itu dikelola. Tentang. Ya. Jadi kalau misalnya satu masyarakat, satu negeri yang tidak terlalu menaruh perhatian terhadap produksi atau pengelolaan knowledge management dengan baik, kita bisa lihat kondisi perpustakaannya. Iya. Ya, mungkin jumlahnya banyak. Ya, tetapi apakah dia satu repositori pengetahuan yang siap ya untuk melayani macam-macam kebutuhan gitu. Saya kira kalau misalnya lihat perpustakaan Indonesia sekarang ini jawabannya bervariasi. Ada banyak perpustakaan daerah yang bagus. Iya. Ya, Saya itu dengar juga penting untuk dicatat gitu. seperti perpustakaan Jakarta ini termasuk Ya, yang bagus. perpustakaan Jakarta misalnya dia layanannya sangat bagus gitu. Tapi tadi ya, untuk bicara tentang repositori pengetahuan, saya sering bilang gitu ya, waktu dulu di kementerian gitu. Orang yang memegang repositori pengetahuan itu harus paling dekat dengan pimpinannya. Betul, Iya. betul Ya sekali. karena kalau dari mana kita mau, misalnya saya harus ngurusin dulu warisan budaya tak benda, candi yang jumlahnya ribuan itu dan segala macam, dari mana? Iya. Saya akan bisa ya untuk apa namanya lingkup perhatian itu bisa Betul. terjaga dengan baik tanpa ditunjang oleh orang-orang yang memegang pengetahuan itu. Ya. Ya. Kalau enggak ya kita akan bikin kebijakan yang ya kadang-kadang ya, seingatnya. Iya. bukan. Ini menarik sekali yang disampaikan sama Bang Fai, karena ini juga salah satu kegelisahan di kalangan pustakawan juga kan, bahwa banyak sekali yang kita tahu, misalnya kami pernah wawancara Mbak Dian, dia pustakawan senior di Setnek kan, dan dia bilang betapa banyak dokumen sejarah, bahkan ada kayak Kepres nomor 1, apa semuanya ada di situ. Ya. Tetapi bagaimana itu Sampai jadi pajangan saja gitu kan. Jadi kan tidak digunakan sebagai basis untuk mengambil kebijakan, sebagai kayak referensi, kemudian mempelajari apa yang terjadi seperti itu. Dan yang disampaikan Bang Fai tadi bahwa yang memegang repositori pengetahuan itu harusnya berada paling dekat dengan pimpinan, itu memang salah satu yang sebetulnya diperjuangkan sekali oleh kami-kami di pustakawan itu, Bang Fai. Jadi bagaimana pustakawan itu memiliki kesadaran. memiliki, tapi kemudian juga recognize ya, acknowledge dan recognize tentang kompetensinya. Tapi yang tadi Bang Fai bilang itu juga yang sangat menarik buat saya, bahwa keadaan perpustakaan institusinya maupun profesinya itu kalau berantakan ya kira-kira negaranya itu juga berantakan di dalam menghargai pengetahuan gitu loh. Betul. Jadi kita jangan berkecil hati teman-teman ya. Artinya kita bikin diskusi supaya sama-sama membuka wawasan bahwa kalau kita mau memperbaiki sektor kita ini gitu, mau meningkatkan itu juga kita harus menyadari banyak sekali faktor yang harus kita diskusi, kita benahi bersama gitu, dan meningkatkan kesadaran tadi. Betul. Ya kalau tadi kan bicara dari sisi demand ya, dari sisinya siapapun yang ingin menggunakan pengetahuan itu. Kalau bicara dari sisi supply, ya tentu kita juga mesti lihat kenyataan banyak teman-teman pertanyaannya sama gitu, apakah siap dia menyediakan layanan akses pada pengetahuan itu kepada siapapun yang meminta. Seringkali ya, karena tadi ya perpustakaan dianggap
posisinya marginal di dalam Iya. satu organisasi gitu, sehingga orang-orang yang ditaruh di sana juga bukan yang paling Capable. capable untuk pekerjaannya gitu ya. Dan orang-orang yang profesional di bidang itu karena melihat posisi kelembagaan seperti itu ya, konfigurasinya menjadi demotivated. Iya, betul sekali. Ngapain gue belajar kesana kemari dan segala macem, kalau ditanya aja enggak gitu. Kalau ditanya pertanyaan sederhana dan salah pun masih enak ya. Kalau nggak ditanya itu kan yang paling nggak menyenangkan gitu ya. Jadi udah belajar ya, udah mengetahui koleksinya, dia kenal dengan baik, siap menjawab pertanyaan apapun gitu. Tapi nggak ada yang datang. Ya akhirnya demotivated kan gitu. Untuk apa saya mengelola semua ini dengan begitu canggih gitu. Jadi ya tadi ya, bolak-balik sebenarnya gitu ya. Dari sisi supply-nya juga akhirnya melemah gitu ya, karena Dari segi demand-nya. ya dari sisi demandnya nggak ada gitu ya. Demandnya tidak memerlukan itu. Dan itu sebetulnya kalau mau lihat ngobrol lebih jauh ya, cerminan juga pada pembangunannya. Oke. Pembangunan kita apa basisnya project ke project. Ya kalau kita lihat gambar besarnya itu adalah himpunan dari project-project ini. Apakah terkait satu sama lain? Udah lama kita bicara tentang silo di dalam pemerintahan dan seterusnya gitu. Aduh. Karena basis pengetahuannya kan tidak dibentuk. Betul. Dari mana dia bisa membangun basis pengetahuan? Ya kalau dia menyadari gitu bahwa ini sebenarnya kan repositori pengetahuan yang dikumpulkan dari generasi ke generasi gitu. Ketika ini nggak ada di dalam, ya dia betul-betul cuma lihat besok kira-kira ngapain ya gitu, project apa lagi yang harus dikerjain gitu. Terus apa kemudian menjadi basis projectnya? Biasanya basis pengambilan keputusannya, dasarnya itu sangat tipis. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kalau saya kan relatif karena di kebudayaan ya, jadi bukan infrastruktur yang penting-penting yang hebat-hebat itu gitu ya. Bukan pekerjaan-pekerjaan besar, tapi kalau dalam ini kadang-kadang dasar pengambilan keputusannya kan boro-boro kita ngomong soal evidence dan data gitu ya. Penting. Ya, betul-betul kemarin kayaknya nonton apa, kayaknya bagus deh kalau di ini. Iya, jadi langsung gitu. Iya kan? kayak gitu. Karena panggilin Pak Dirjen kadang-kali bisa bikin sama seperti itu, sama mewahnya Iya. gitu. Nah kalau tadi ya dari segi demand dan dari segi supply. Untuk supply-nya ini meningkat berkualitas, tentu kan juga harus ada demand yang berkualitas juga kan ya. Jadi itu satu. Tapi sekarang tadi Bang Wei kan udah cerita bahwa fungsi perpustakaan kemudian makin menjadi terpinggirkan gitu kan, dengan transmisi pengetahuan yang sekarang sangat berbeda, dan juga paparan orang terhadap informasi yang begitu banyak. Nah, dalam situasi yang sekarang di mana informasi maupun disinformasi maupun apapun juga itu sangat penuh di sini, bagaimana Bang Fai melihat peran dari repositori pengetahuan di dalam institusi perpustakaan ini? Jadi karena kalau kami bicara di antara kami kan justru bilang, dengan begitu banyaknya informasi yang berseliweran, pustakawan yang sudah terlatih dengan memilah informasi mana yang otoritatif, mana yang bukan, kita bisa berperan lebih besar sebetulnya untuk membantu mengikis, mengurangi disinformasi seperti itu. Iya, ini menarik sekali ya, karena begini, kita lihat bagaimana perpustakaan di organisasi. Misalnya kita lihat sistem klasifikasi yang digunakan ya, apakah Kongres, DUI dan seterusnya kayak gitu kan, sistem klasifikasi. Basis dari sistem klasifikasinya itu apa? Kalau misalnya kita lihat yang sekarang masih eksis gitu, yang sekarang digunakan gitu, basisnya itu adalah disciplinary division dari ilmu di abad ke-19. Ya, benar sih. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Iya. Ilmu sekarang berkembang, ya kita ngomong interdisipliner lah, apa segala macam, sehingga pertanyaan dasarnya kan, apakah si sistem klasifikasi ini bisa membantu kita untuk mengakses pengetahuan sehingga berguna?
gitu ya. Iya. Dan ini mungkin di dalam bidang ilmu Iya, perpustakaan iya, sendiri ya, iya. gitu yang keluar, dan saya tahu banyak pustakawan udah kesana ya, diskusinya udah benar-benar kayak harusnya bagaimana sih sekarang ini untuk Mengklasifikasi. organisasi pengetahuan yang begitu Toolsnya banyak udah, jumlahnya. Tools kita ini masih sesuai nggak sih dengan perkembangan pengetahuan itu sendiri dan juga kebutuhannya gitu. Dan ketika ini nggak ada, dan menurut saya juga menjadi salah satu faktor disinsentif bagi orang untuk menggunakan perpustakaan. Karena dia nggak langsung mendapat jawaban yang dia perlukan saat itu. Oke. Ya, jadi misalnya ditanya begini, oh Pak, saya coba cari dulu apa segala macam, lama bener, gitu ya. Buat seorang eksekutif yang pengen jawaban cepat 5 dan menit. gitu kan, terus kayak harus gitu dulu ya, gitu. Nggak bisa langsung aja ya. Oke. Nah, kalau lihat perkembangan teknologi informatika sekarang ya, artificial intelligence dan segala macam tuh, sebetulnya saya sih ya membayangkan ya, kombinasi antara perubahan atau transformasi bagaimana pengetahuan di organisasi ketemu dengan teknologi gitu. Ini yang harusnya menjadi tugas dari librarian hari ini nih. Itu untuk mulai mencari ya, format seperti itu. Sekarang misalnya kita pakai ya nggak boleh nyebut merek ya, tapi platform-platform digital tertentu sudah menyediakan layanan itu sesungguhnya. Ada banyak isu ethical ya soal intellectual property dan seterusnya. Tapi put that aside, ya sekarang ini kalau misalnya kita lihat bagaimana repositori pengetahuan itu dibangun dan digunakan, perbedaannya sudah sangat jauh gitu. Dan sayangnya tidak terjadi dari supply demand yang tadi kita bicarakan gitu. Dan dia dominan tuh justru di bidang-bidang yang lain gitu. Selalu kan kalau udah kayak begini, kepentingan utamanya bisnis, manajemen dan segala macam yang leading pembicaraan untuk bisa sampai ke sana. Orang mau cari duit lebih banyak. Ya, ini kan harusnya berbarengan ya, orang yang pengen hidup lebih baik, orang yang pengen lebih ethical, kultural dan segala macam. Ini kan harusnya ya seperti layanan perpustakaan kan tidak semuanya untuk sekedar membuat menimbun kekayaan lebih banyak gitu ya. Tapi untuk lebih beradab, lebih macam-macam gitu. Nah sekarang kan si teknologi ini juga masih didominasi untuk orang pengen cari duit lebih banyak gitu. Ya, tapi kalau sekarang ini sisi ethical, sosial, kultural dan segala macamnya bisa itu di masa depan saya sih membayangkannya begitu ya. Jadi si teknologi informatika ini leverage dari si teknologi ini untuk kepentingan mengorganisasi, mengelola pengetahuan itu tuh esensial banget. Hanya dengan begitu menurut saya Perpustakaan perpustakaan itu bisa mengatakan dirinya masih relevan dengan. masih relevan. Ya. Ini next level banget ya? Next level banget nggak sih Ayu? Iya, karena memang seharusnya begitu. Jadi kalau jawaban Bang Fai itu sangat fundamental ya. Iya. Jadi perpustakaan dan pustakawan itu tidak cukup mengatakan bahwa oh kita ini penjaga, oh kita ini karena kita punya otoritatif, karena kita punya sumber, kita bisa memberikan pengetahuan yang dari sumber-sumber yang sudah terpercaya gitu. Karena produksi pengetahuannya itu sudah sangat berbeda. Produksi pengetahuannya sudah sangat berbeda melalui channel-channel yang berbeda, sehingga ketika kita bilang ini adalah pengetahuan, itu kita harus olah lagi sebetulnya. Iya, ya. betul. Itu jadi perlu ada satu set skill lagi Ya, yang mungkin sekarang belum menjadi tapi sudah dirasakan kebutuhannya. Kelihatannya apa yang disampaikan Bang Fai ini kok sesuai dengan apa yang pernah disampaikan tamu kita. Ayu ingat dulu kita pernah mengundang anak Gen Z, Dias mahasiswa dia semester 4. Dia sedang menulis skripsi dan dia membaca buku Dostoyevsky loh. Gitu. George Orwell dia juga baca loh. Bang Fai, kaget nggak sih Dostoyevsky? My brother Kamarisa. Itu dia baca itu. Dan dia bilang betapa relate dengan kehidupan sekarang. Dan ketika sedikit aja cerita, kenapa kamu senang baca buku? Karena saya berpendapat bahwa saya itu harus belajar dari banyak orang yang terdahulu sudah banyak memikirkan, kata dia. Exactly seperti yang dia bilang. Dan tadi juga ketika tanya sama Dias, kamu cara kamu mencari informasi dari mana? Nomor 1 dari teman, nomor 2 dari Google. Google. Nah, gitu.
Kenapa tidak ke perpustakaan? Jawabannya sama. Karena yang saya butuhkan untuk skripsi saya tidak ada di perpustakaan itu. Pemahaman saya mengenai psikologi yang saya pelajari dan saya ingin lebih tahu itu nggak ada di perpustakaan itu. Oke, kalau kami dari segi servisnya kan kemudian mengatakan oh berarti dia pustakawannya tidak melakukan customer service dan segala macam. Tapi mungkin ada yang itu baru di level layers kesekian ya. Iya. Tapi yang fundamental itu tadi yang Bang Fei bilang. Bagaimana menggabungkan antara teknologi transmisinya dan kemudian bentuk pengetahuan. Jadi kemudian menjadi sebuah pengetahuan yang mesti bikin sekolah lagi kita. Amin. Gitu. Seru Jadi sekali. seru sekali ya. Lebih serius ternyata masalahnya daripada Sangat yang serius. Kalau saya, iya. betul. Ya, karena seringkali orang kesannya tadi ya bicara tentang perpustakaan, buku tebal dan seterusnya, Iya. lupa bahwa dia bagaimanapun adalah media rekam dari pengetahuan. Gitu. Soal tebal enggaknya ya sama. Kalau misalnya sekarang ini kita lihat video yang bertebaran jumlahnya melebihi kemampuan orang untuk mengikutinya. Gitu, Iya, ya. iya. Toh kita nggak nonton dokumenter atau apapun itu 1,5 jam ujung ke ujung kan kita pengen dari bagian tertentu, potongan tertentu gitu. Nah ini kan justru yang saya kira fungsi ya dari salah satu fungsinya dari librarian membantu orang untuk menavigasi di dalam timbunan informasi ini. Kamu tuh jalannya sebelah mana sih gitu? Iya, betul. Itu sebetulnya kan itu ya. Kalau enggak memang Lost kita. siapapun akan Pasti. overwhelmed. Iya, Kecuali betul. dia bukophile, dia memang senang buku, senang berada di tengah-tengah timbunan buku. Pengetahuan. Ada orang seperti itu ya, Iya. saya termasuk. Ya, tapi kalau enggak kan dia juga akan discourage gitu ya untuk masuk tanpa bantuan pemandu. Iya, iya. Ya, sama kayak pergi ke museum. Ya, Ya, kalau butuh suruh guide. ngikutin terus nggak ada guide, kita nggak tahu ini apa sebetulnya, ya cuma lewat begitu aja kan. Gitu. Iya. Oke. Iya, tadinya tuh saya mikir gini loh, Ayub. Mumpung kita ketemu Bang Fai dan Bang Fai pernah jadi di pejabat publik juga, Dirjen Kebudayaan tuh, saya pikir salah satu yang sangat penting supaya perpustakaan itu berfungsi dan sebagainya itu adalah policy. Ternyata enggak ya. Ternyata ya itu policy. gimana? Di pikiran kami policy. Dia kalau kita mengikuti alur pikirannya Bang Fai barusan ya. Kebijakan atau enabling policy itu seberapa pentingnya nih bagi perpustakaan untuk membuat dirinya lebih relevan, lebih katakanlah dihargai. Kalau saya sama ya, kebijakannya harus ada di sisi dua-duanya. Di sisi dua-duanya. Ya, jadi bukan misalnya kayak bikin satu undang-undang baru lagi untuk perpustakaan, no need. No need ya. Ya, bukan itu gitu. Isunya lebih banyak sekarang ini misalnya sebagai contoh. Ini karena pernah di pemerintahan saya pernah bukan pernah sebetulnya mengusulkan bolak-balik gitu ya. Yeah. Apa yang menjadi syarat sebuah kebijakan apapun bidangnya itu keluar kan dia harus punya naskah akademik Iya, betul. sebetulnya kan. Betul. Cuma kalau misalnya sekarang lihat prasyarat naskah akademik dan segala macam ya ada template dan kemudian orang copy paste dan seterusnya udah jadi gitu dan nggak pernah ada yang baca juga gitu kan. Nah kalau sekarang ini ada ketentuan ya di dalam regulasi sistem peraturan kita itu untuk memastikan bahwa dia memang harus teruji berbasis pada bukti. Mungkin ceritanya akan sangat berbeda, gitu ya. Jadi apa langkah kebijakan ini untuk meningkatkan demand terhadap pengetahuan itu buat saya kunci gitu ya. Kalau dia nggak pernah ada gitu, dan kalau misalnya kita baca tentang undang-undang tentang bagaimana sebuah peraturan itu dibuat gitu, ya cuma disebut ya ada naskah akademik berbasis ini itu dan segala macam gitu. Ini yang sebetulnya perlu dibuat menjadi lebih rinci. Misalnya ketentuan siapa sih yang bisa nyusun itu, apa sih syarat penyusunannya, kenapa nggak ada pedoman misalnya kayak gitu ya, bahwa dia harus berbasis pada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya kunci aja misalnya dalam regulasi itu dia harus dapat bukan approval ya, tetapi paling nggak bukti bahwa dia ada konsultasi ke pusat repositori pengetahuan, apa itu perpustakaan, arsip dan seterusnya kan nggak ada.
Jadi praktis ya siapa aja bisa bikin. Standar akademisnya itu seperti itu. Yang kita terapkan di perguruan tinggi itu ya bisa dikopi atau dikembangkan, disesuaikan untuk produksi kebijakan ya, sehingga memang betul-betul di dalam prosesnya akan tumbuh kan gitu kebutuhan untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis pada pengetahuan itu. Selama itu nggak ada ya, dan hanya yang supply side-nya nih yang diurus ya, layanan lebih baik apa segala macam gitu ya. Tadi pertanyaannya, kita akan menghasilkan orang-orang yang sangat baik dengan peralatan yang sangat tinggi, tapi nggak pernah ada yang nanya. Iya, penting banget ini. Betul satu sisi yang tidak kita terpikirkan ya, Ayu ya, bahwa demand dan supply-nya itu harus seimbang. Jadi kalau tadi barusan yang Bang Fei sampaikan adalah undang-undang itu tidak sepenting memperbaiki kualitas demand kan. Ya. Gitu kan, dan ya. itu bukan hanya soal kebijakan ya. Yes. Pendidikan juga ya. Jadi lebih banyak di PR kita nih sebagai pustakawan. PR bersama ya Bang Fei ya. Tapi kan punya teman Bang Fei, paling nggak Bang Fei pasti akan bantu kita untuk memainstreamkan pandangan ini. Terima kasih sekali untuk waktunya Bang Fei dan Ayu, kita seru banget ini. Seru. Tadi pengen ngomong lagi, saya mau nanya lagi tapi boleh. Iya, jadi kan usulan Bang Fei kayak seperti itu ya. Untuk membuat perpustakaan, librarian itu lebih merakyat, lebih dekat lah dengan masyarakat gitu loh Bang Fei. Jadi usulan dari pemikiran Bang Fei kan tadi sudah disampaikan. Jadi sebetulnya perlu kolaborasi kan Bang Fei. Nah, kolaborasi itu tuh sesama siapa saja Bang Fei? Kalau bicara tadi ya, dia harus lebih dekat lah dengan konstituennya. Itu jelas banget ya. Kayak misalnya sekarang, makanya kan ada berbagai jenis perpustakaan kan. Sekolah, riset, dan seterusnya. Ya dia harus hidup di dalam ekosistem itu. Ya, misalnya sebuah perpustakaan riset harus kenal betul dengan apa sih riset yang dijalankan di sana. Dan ya saya nggak mau bikin terlalu banyak perbandingan keluar, tapi memang di luar nyatanya kalau kita pergi ke satu institusi riset di sana, librariannya lebih tahu bahkan daripada si peneliti-peneliti apa yang pernah dilakukan 30 tahun sebelumnya. Setuju. Ada ini itu dan sekarang karena itu pekerjaan. Itu di negara di sekitar ASEAN aja Pak? Nggak jauh-jauh. Singapura aja, Singapura gitu ya. ICAS, Institute of Southeast Asian Studies. Library-nya lebih mendalam lagi kan dia. Library-nya tentang Indonesia bahkan lebih bagus gitu ya. Bukan dari segi koleksinya saja. Karena mereka rajin ngumpulin segala macam, tapi kemampuan dia untuk menavigasi ya. Dan melayani kebutuhan dari si ini. Si lembaga itu yang sebenarnya yang paling kunci. Gitu. Kita punya perpustakaan di kementerian. Ya, tapi seberapa jauh dia melayani kebutuhan itu? Soalnya librariannya bukan saya sih, Bang Fei. Kalau dulu kalau dulu Bang Fei minta saya jadi librarian di situ pasti beda ceritanya, ya nggak? Ya. Pengalamannya berarti kayaknya ini nih. Berarti gitu kuncinya. Yang ada di perpustakaan itu harus paham, harus bisa mendiseminasikan bagaimana secepat mungkin alur ini informasi yang diinginkan oleh pengunjungnya gitu kan. Ya termasuk misalnya kalau di sekolah ya, kerja dengan anak-anak usia sekolah gitu ya. Termasuk tugas dia adalah meningkatkan daya tarik kan. Dari si koleksinya itu. Dan dengan begitu dia harus menguasai juga sedikit pedagogi, dia tahu apa sih untuk merangsang anak untuk membaca. Ini nggak ada urusannya dengan kalau saya sebutnya slogan-slogan meningkatkan minat baca dan sebagainya. Meningkatkan minat pada pengetahuan apapun bentuknya itu dulu tuh, gitu. Baru dia akan mencari buku gitu. Bukan kemudian disodor-sodorin buku, tapi dipancing rasa ingin tahunya. Kamu sebagai anak tuh kan pasti curious, pasti ada sesuatu yang kamu ingin tahu gitu. Tapi kan ini tidak dilayani. Tidak dilayani, kalau ada yang nanya tidak dijawab dengan sesuai yang dibutuhkan. Dan itu seringkali bukunya nggak ada apa segala macam, menurut saya sekunder gitu. Bahkan kalau saya bayangannya gitu ya, seorang pustakawan yang baik, kekurangan itu akan ya, pengalaman saya begitu juga sih. Ya nggak usah jauh-jauh, waktu itu beberapa waktu yang lalu saya berniat menulis. Belum jadi tentang Bu Murti ini, saya melakukan riset. Saya di perusahaan saya di online public catalognya nggak ketemu. Saya ditemenin ini Mbak Yulia. Mbak Yulia pergi kerak aja gitu. Ini kayaknya kamu perlunya ini tuh. Enak sekali ya. Temenin lagi dong Mbak. Gitu.
Enak banget nih kayaknya ini ya, Jadi ini guide, ya. Itu mau bikin library and politics. Iya. Oke, kalau Seru. gitu Thank seru you ya banget. Bang Fai ya. Sama-sama. Semoga Terima nanti kasih. bisa berjumpa kembali Iya, dengan iya. obrolan yang lain yang lebih keren lagi. Ini juga keren. Oke. Oke, Oke, jadi Ibu. pembicaraan kita kali ini sangat seru dan masalah-masalah fundamental ternyata menanti Membahas. kita dan harus kita kerjakan secara bersama. Terima kasih sekali atas waktunya. Oke, sampai jumpa di Librarian POV episode selanjutnya. Salam.